بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila yaumiz ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin dan jamaah kajian subuh Masjid Al-Mujahidin, yang pertama-tama kami muliakan DKM Masjid Al-Mujahidin beserta jajaran pengurus, Bapak Haji Mahfud Ahfaz selaku koordinator taklim, Ustadz Muhammad Faiz selaku imam yang telah memimpin imam subuh pada hari ini, bapak-bapak yang hadir baik yang jauh maupun yang dekat, dan juga ibu-ibu sebagai pencinta majelis taklim. Insya Allah hadirnya kita dicatat oleh para malaikat Allah. Setiap langkah menjadi kebaikan kita. Semoga dengan hadirnya kita ke majelis ilmunya akan semakin bertambah berkah. Amin. Semoga hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sekembalinya kita dari majlis ilmu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang telah merubah dan membawa perubahan dunia ini. Minaz zulumati ilan nur, di mana dulunya dunia ini dalam keadaan gelap gulita. Namun berkat diutusnya Rasulullah, dunia ini menjadi cahaya. Cahaya itu tidak lain adalah risalah Islam, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai pengikut dan umatnya selalu setia dan konsisten mengikuti ajarannya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya di tengah maraknya fitnah di akhir zaman. Mudah-mudahan fitnah di akhir zaman membuktikan ujian iman kita. Mudah-mudahan kita lulus dari berbagai macam fitnah di akhir zaman. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian sebelumnya. Dulu kita pernah membahas tentang bab wajibnya memilih pemimpin yang taat terhadap perintah Allah dan haram mengangkat pemimpin yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kemaksiatan di jalan Allah. Jadi temanya sudah jelas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini sebagai bekal kita dalam menentukan pemilihan umum yang sebentar lagi tinggal menghitung hari. Betul Bu ya? Tanggal 14 Februari. Sekarang tanggal berapa Pak Haji Mahfud?
Tanggal berapa? 4. Tanggal 4 ya Bu. Berarti berapa hari lagi? 10 hari lagi. Jangan sampai ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada yang datang ke TPS. Saya doain pada sehat semua, amin. Bab kuncinya di TPS Bu. Suara ibu mahal. Perjuangan yang paling mahal kata Nabi, kalimatu haqqin inda sultanin jair, menegakkan kebenaran di saat banyaknya pemimpin-pemimpin yang jair, pemimpin-pemimpin yang zolim. Mudah-mudahan ketika ibu masuk ke bilik suara besok 14 Februari, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja kunci kita. Walaupun dia ngoceh, walaupun mereka membuat strategi dengan gambar-gambar, banner-banner di mana-mana paling rapat, seluruhnya paling rapat, dananya triliunan, kita ikhtiar berjuang Bu. Insya Allah akan muncul pemimpin-pemimpin baru, pemimpin yang cinta dengan rakyat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 286 Rasulullah menyatakan an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud, seorang yang sangat dekat sama Nabi. Kemana aja Nabi pergi dia intilin. Makanya Ibnu Mas'ud itu menjadi sekretaris Nabi. Mudah-mudahan Allah redha kepadanya. Qala Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda 14 abad yang lalu sampai sekarang. Apa di antara ucapan Nabi? Innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkiruna. Innaha kata Nabi, nanti kata Nabi, satakunu ba'di, setelah aku wafat, setelah aku meninggal. Berarti perjalanannya 14 abad, 1400 tahun lalu Nabi pernah memprediksi setelah aku wafat nanti kata Nabi akan muncul pemimpin-pemimpin asaratun. Asaratun itu artinya pemimpin yang egois, pemimpin yang hanya ngurusin dirinya, keluarganya, anak dan menantunya. Ada kira-kira? Ada kira-kira? Ada kira-kira? Ini Nabi yang mengatakan akan muncul setelah aku wafat umaro, pemimpin asaratun yang hidupnya cuman mikirin kelompoknya, golongannya, tidak memikirkan secara utuh. Indonesia jumlahnya kurang lebih 270 juta. Berapa jumlahnya Bu? 270 juta. Jadi seorang pemimpin itu harus netral. Seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi rakyat. Seorang pemimpin itu harus bisa ngademin rakyat. Itu pemimpin. Jangan egois, kata Nabi. Ini akan muncul, kata Nabi. Wa umurun tunkirunaha. Dan nanti akan muncul pemimpin yang banyak menabrak-nabrak hukum. Ada kira-kira? Ada enggak? Jadi perkara mereka tetapkan, tetapi mereka enggak pakai. Ini sudah diprediksi oleh Nabi. Qalu, para sahabat berkata di depan Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Bagaimana nasihat engkau ya Rasul kepada kami yang menghadapi zaman model begitu? Itu Nabi ditanya oleh sahabat zaman itu.
Kalau memang akan terjadi model-model pemimpin yang model begitu, apa sikap kami? Ini hadis, Pak. Ya. Makanya kalau orang ngaji itu insya Allah enggak salah pilih. Amin. Amin ya Rabbal. Kaifa ta'muru, apa yang kau perintahkan man adraka minna dzalik, ketika kami semua menghadapi zaman yang udah hancur, zaman yang udah rusak, di tengah maraknya pemimpin-pemimpin yang zalim. Apa yang dilakukan ya Rasul? Nabi jawab qala, lalu Nabi menjawab tu'addunal haqqa alladzi 'alaikum. Yang pertama, gunakan hakmu untuk menentukan pemimpin yang akan datang. Bagaimana cara menggunakan hak, Pak? Masuk ke bilik suara. Betul nggak? Masuk ke bilik suara. Ada kotak suara, ibu lihat besok. Ya. Nomor 1 kita masuk, kita coblos, kemudian kita lipat, lah itu pulang. Gampang, Bu? Gampang nggak? Gampang nggak? Udah gitu aja. Ya. Jadi yang pentingnya pemimpin, Bu. Dalam sholat itu yang dicari dalam Islam pemimpin, bukan makmum. Nggak ada pemilihan makmum. Yang ada pemilihan imam. 1 syarat imam absoh bil qiraah. Syarat dijadikan imam dalam sholat fasih bacaannya. Ibu cari pemimpin yang fasih bacaannya. Kata Nabi, andaikan ada beberapa pemimpin, lalu di antara pemimpin aula, lebih utama, tentang apanya? Min kitabillah wa sunnati rasulih. Pemimpin ini wawasan ilmunya luas, paham ilmu agamanya, paham Al-Qur'annya, paham hadisnya, ibadahnya cakep, tuh, akhlaknya cakep. Kalau ada di antara model begitu, kagak dipilih kata Nabi, maka kita sudah termasuk mengkhianati Allah dan Rasulnya wa jami'al muslimin, dan sudah mengkhianati jamaah kaum muslimin. Jadi kalau ada pemimpin yang paling tercakep, fasih Qur'annya, paham agamanya, akhlaknya bagus, lalu nggak dipilih, faqad khana Allah wa Rasul wa jami'al muslimin, maka dia sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya serta kalangan kaum muslimin. Gimana, Bu? Bisa dipahami hadis ini? Udah paham semua. Makanya masih ada orang yang pikirannya ngeres. Udah ketahuan ada yang cakep, milih yang ini. Mungkin kena money politik, mungkin kena dibayar kali. Maaf, ketika ibu memilih pemimpin yang amanah, dia tekan kontrak, lalu dia memberikan maslahat buat umat, ngocor pahalanya buat yang mengangkat pemimpin itu. Sebaliknya, ketika ada orang mencoblos pemimpin yang gak amanah, dia menaikkan satu kontrak perbuatan-perbuatan haram, maksiat, dosa, dosanya nyepret sama kita. Naudzubillah min dzalik. Bisa dipaham? Ini gunanya ngaji kita, dituntun oleh Nabi. Bagaimana cara mencari pemimpin, bagaimana kriterianya. Sampai Nabi mewanti-wanti, di antara tanda-tanda dekatnya akhirul zaman, kata Nabi, akan muncul pemimpin-pemimpin yang bodoh, akan muncul pemimpin-pemimpin yang jahat, kata Nabi, di mana nanti orang baik akan disingkirkan dan orang-orang jahat malah mereka eluk-elukan. Ini yang terjadi sekarang ini. Yang terjadi begitu, Pak. Orang baik, orang pinter, karakternya bagus, dibikin black camping. Ya Allah, ini udah tanda-tanda akhir zaman, kata Nabi. Di sini diterangkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Ka'ab bin Ujrah. Ini terkenal hadisnya, Bu. Di sana Nabi mengatakan, qala a'addaqallah
min imaratis supaha. A'addakallah, semoga Allah melindungi kita. Ya, semoga Allah melindungi kita. Min imaratis supaha, dari munculnya pemimpin-pemimpin yang bodoh. Tuh Pak. Ya, as-safih zamannya supaha. Qala, lalu sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma amaratus supaha, terangin siapa yang Anda maksud dengan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Tuh Pak, Nabi ditanya oleh sahabat. Qala, Nabi jawab, pemimpin yang bodoh itu umaraun, adalah pemimpin di mana pemimpin itu yakunu ba'di, setelah aku wafat. Cirinya yang pertama, pemimpin yang bodoh, cirinya layak taduna bihaddi. Yang pertama, pemimpin yang bodoh itu tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi. Itu pemimpin. Tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Dia hanya mengikuti ambisius nafsu pribadinya. Ini pemimpin bodoh nih, ya. Pemimpin bodoh tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Satu. Yang kedua, wala yastattunna bisunnati. Pemimpin yang bodoh cirinya tidak menghidupkan ajaran dan sunnah Nabi. Malahan sunnah Nabi mau dibantai. Mereka berkata konstitusi buatan manusia lebih unggul daripada kalam Allah. Baik-baik. Kalau ada orang yang mengatakan konstitusi buatan manusia lebih hebat dari Al-Quran, sudah murtad dari ajaran Islam. Na'udzubillah. Tidak sedikit sekarang Pak, orang-orang gara-gara jabatan melakukan istihza fiddin, melecehkan agama. Gara-gara jabatan orang pindah akidah. Gara-gara jabatan orang banyak menjual agamanya. Jamaah sekalian yang berbahagia. Kemudian Nabi melanjutkan. Kata Nabi, paman saddaqahum bikizbihim, barang siapa orang yang membenarkan dengan pemimpin-pemimpin yang suka bohong. Tuh Pak, jadi nggak usah aneh kalau pemimpin sekarang banyak yang suka bohong. Ini udah dijelasin sama Nabi nih. Ya, udah jelasin Pak. Paman saddaqahum, siapa orang yang membenarkan bikizbihim, dengan kebohongan para pemimpin-pemimpin itu, bahkan wa aanahum ala zulmihim, malahan dia menjadi tim suksesnya. Paham Bu? Menjadi apa? Tim sukses, tim kemenangan. Padahal dia tahu ini. Hatinya berontak sebetulnya Bu. Hati nuraninya dia tahu mana pemimpin yang super, yang hebat. Kan ada kelas Kak. Jadi imam, cari imam yang fasih bacaannya. Ini fasih bacaannya, tapi moralnya bejat. Cari akhlak yang tinggi. Itu cara mencari pemimpin udah diatur dalam ajaran Islam. Kemudian faulaika laisu minni walastu minhum. Kalau ada orang-orang yang model tadi, yang susah dibilangin oleh Nabi, dia malahan menjadi tim suksesnya, maka Nabi mengatakan faulaika, mereka itu laisu minni, enggak termasuk daripada golongan Nabi. Kalau udah enggak diakui golongan Nabi, kira-kira dapat syafaat Nabi apa kagak Bu? Pak, dapat syafaat Nabi enggak? Kalau Nabi udah enggak ngakui kita, kira-kira bakal masuk surga enggak? Naudzubillah min dzalik, ya, naudzubillah. Tapi kalau saya buka ini kagak mempan bagi mereka. Kenapa? Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih nasihat,
dari Al-Quran, dikasih nasihat dari sunnah Nabi, kagak mempan. Kenapa? Imannya saudara udah ditutupi dari kebohongan, imannya udah kamuflase, imannya sudah ada di benaknya adalah hawa nafsu birahi tentang ambisius kekuasaan. Itu saudara. Kemudian walastu minhum, aku pun kata Nabi nggak masuk bagian mereka. Jadi tinggal kita ngikutin Nabi apa ngikutin mereka, terserah. Ini kan masuk di YouTube ini. Siapa tahu dengan ini bagian dakwah. Amin ya robbal. Dakwah ini saudara, ada kitabnya, hadisnya jelas sahih. Ya. Sebaliknya walam yu'inhum ala zulmihim faulaika minni wa ana minhum. Tetapi kalau dia tidak mendukung pemimpin yang zalim, apalagi tidak terlibat menjadi tim suksesnya, maka Nabi mengakui kita sebagai umatnya. Amin. Ya. Kemudian apa? Wa ana minhum, dan aku masuk golongan mereka. Saya masuk kata Nabi, golongan mereka. Ini yang mengatakan Nabi. Kemudian wa sayaridu ala haudi, dan nanti orang-orang yang konsisten dalam mencari pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, dia bersama Nabi dan dia akan mendapatkan haudnya Nabi. Apa itu haud? Telaga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti kebagian haudnya Nabi. Amin. Siapa yang dapat meminum telaga Rasul tidak akan haus selama-lamanya, tidak akan lapar selama-lamanya, Pak. Ngapain kita di dunia mendapatkan sogokan atau wanifiro? Ini banyak orang jadi kesempatan. Ada teman saya si RT berani kontrak politik dia. Lu kontrak politik, yang penting duit Pak Ustad. Lu udah mengkhianati. Kalau dibagi, namanya dibagi, beda dengan kontrak politik. Kontrak politik kan ada bagian, satu KTP 100. Lu berapa biji yang lu bisa kumpulkan? 200 orang kalikan 100. Tahu-tahu di RT tersebut Pak kagak ada suaranya. Emang RT meded ini, cari kesempatan. Itu masuk hadis ar-rasi wal murtasi binnar. Orang yang minta disogok, orang yang minta dibayar, dan orang yang menyogok atau membayar, dua-duanya finnar. Di mana Pak? Finnar di mana? Dimasukin api neraka. Naudzubillah min dzalik. Jamaah sekalian kuliah subuh yang berbahagia. Lalu di sana dikatakan tadi bahwa ada 4 ciri pemimpin yang tidak boleh dipilih. Pertama, pemimpin tersebut tidak berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Yang kedua, pemimpin tersebut adalah pemimpin yang suka melecehkan ajaran-ajaran Rasulullah. Yang ketiga, ciri pemimpin tersebut adalah pemimpin yang suka bohongin rakyat. Yang keempat, pemimpin yang selalu berbuat zolim, maka tidak boleh dipilih untuk menjadi pemimpin, kata Nabi. Jamaah sekalian yang berbahagia. Lalu hadis berikutnya di sini dikatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Abi Sa'id Abdurrahman bin Samrah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha kepadanya, qala li Rasulullah berkata kepada aku, kata Abi Sa'id Abdurrahman bin Samrah, apa kata Nabi? Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman bin Samrah, la tas'alil imarah, janganlah kamu meminta-minta jabatan. Jadi Abdurrahman bin Samrah minta jabatan sama Nabi supaya pengen diangkat jadi apa? Pemimpin. Nggak boleh jabatan diminta. Ya. Jadi jabatan itu yang paling bagus diminta oleh rakyat, bukan dia
memaksa rakyat untuk memilihnya, itu nggak boleh. Itu ambisi, nggak boleh. La tas'alil imarah, jangan kamu ambisius untuk minta jabatan, ya Abdurrahman. Ya. Fa innaka, sesungguhnya engkau ya Abdurrahman, in u'tiyaha, jika kamu diberikan jabatan, ya, an ghairi mas'alatin, di mana jabatan itu enggak pas buat kamu, apalagi kamu enggak profesional ilmunya kamu enggak luas wawasannya, hanya beberapa lama kamu menjabat di sebuah jabatan, pengen memimpin negara yang 270 juta, berat kata Nabi, berat ini, berat wahai Abdurrahman. Ya. Kemudian wa in u'tiyat an mas'alatin ukilta ilaiha, kalau kamu diberikan jabatan lalu tidak melaksanakan jabatan itu, kamu bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, karena jabatan itu amanah. Jadi jabatan itu amanah, Pak, berat. Nabi mengatakan jangan coba-coba kamu memaksa dirinya untuk meminta jabatan. Dan orang yang memaksa meminta jabatan, kata Nabi, jangan kamu pilih, kata Rasulullah. Qala li Rasulullah ya Abazar. Yang kedua, tadi Abdurrahman bin Samrah. Yang kedua Abu Zar, dia juga minta jabatan nama Nabi agar dijadikan pemimpin di zaman Nabi. Karena kepala negaranya adalah Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Abu Zar, inni araka do'ipan. Saya melihat Anda ini enggak pantas jadi pemimpin, kata Nabi. Nabi memprediksi Abu Zar ini yang usianya belum mencapai 40 tahun, innaka do'ib, sesungguhnya engkau belum pantas wahai Abu Zar untuk menjadi pemimpin. Aroka itu artinya prediksi Nabi, ya. Nah, kalau kita tuh prediksi masyarakat. Bapak lihat mana yang pantas jadi pemimpin untuk memegang sebuah negara yang jumlahnya 270 juta. Bapak tahu sendiri. Kalau ibarat mobil, Pak, truk gandengan yang bannya 24, pernah lihat nggak di tol? Waduh, saya disuruh, sorry ya, bisa ibu pada kecebur. Saya disuruh bawa bus, Pak. Besok Pak Mahfud sopirnya, Pak Bid, itu ada jamaah mujahidin, bus jalan-jalan sebelum pemilu. Siapa supir? Pak Mahfud. Wah, Pak Mahfud belum pernah nyupir bus, terguling semua kita. Ayo. Apa maksudnya? Seorang pemimpin itu profesional. Idza usidal amru fi ghairi ahli fantajiris sa'ah. Kata Nabi, apabila perkara urusan dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran, dan tunggu kehancuran. Banyak, Pak, dalil-dalilnya banyak udah. Tinggal kembali kepada hati nurani kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa memilih. Terus di sana dikatakan oleh Rasulullah, ya Abazar innaka do'ipun. Nabi melarang pemimpin yang lemah. Lemah apanya? Lemah fisiknya. Mungkin udah terlalu tua kali, Bu, ya. Woi, mungkin udah terlalu tua. Lemah fisiknya, Bu. Harus ada generasi. Juga jangan terlalu muda banget. Betul nggak, Pak? Yang sedang-sedang saja. Ya, yang prima, yang kuat. Tuh, syarat pemimpin. Ya. Ya Abazar, innaka do'ipun, ente masih lemah. Fisiknya lemah, ilmu pengetahuan lemah, cara berpikir lemah. Dalam konsep psikologi, umur manusia menurut Nabi, psikologi Nabi atau psikologi Allah, Al-Ahqaf 15, ketika manusia sudah mencapai 40 tahun baru matang cara berpikirnya. Makanya rata-rata Allah mengangkat Rasul Nabi Muhammad usia 40 tahun. Nabi Daud diangkat menjadi pemimpin di zaman Tolut dan Jalut, itu usianya 40 tahun, saudara. Bayangkan. Jadi kita ngikut konsep Nabi. Kalau memang negara ini pengen kagak hancur,
Jamaah sekalian yang berbahagia, lalu Nabi mengatakan innaha amanah. Pemimpin itu adalah amanah. Amanah itu adalah bukan untuk mencari kekuasaan. Amanah itu adalah di pundak pemimpin inilah Indonesia maju dan mundurnya. Di pundak pemimpin inilah Indonesia makmur dan tidaknya. Maka amanah, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyah. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan rakyatnya, tetapi lebih-lebih di hadapan Allah. Kemudian wa innaha yaumal qiyamah hidyun wa nadamah. Orang yang diberikan amanah, kalau nggak sanggup melaksanakan amanah atau mandat rakyat, maka orang itu akan menjadi hina. Hina di dunia, hina di negeri akhirat. Wan nadamah, dan akan menyesal nanti. Di mana ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Salah satunya imamun adil, pemimpin yang adil. Berarti pemimpin yang zalim tidak akan dapat naungan Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang ketiga, Abu Hurairah, anna Rasulullah qala, kata Nabi, innakum satahrisuna alal imarah. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin yang ambisius. Satahrisuna al-imarah, pemimpin yang ambisius, pengen banget ya apa aja dilakonin, ya kalau perlu dengan cara-cara melanggar konstitusi, kalau perlu dengan cara-cara kecurangan misalnya, tapi insya Allah nggak ada kecurangan besok, amin. Kita mohon keadilan sama Allah, karena sesuatu yu'til hikmata man yasha. Segala sesuatu itu Allah. Allah yang berikan kekuasaan, Allah yang mencabut kekuasaan, Allah yang mengangkat derajat seseorang, Allah yang menjatuhkan derajat manusia. Semua itu adalah milik Allah. Makanya kita umat Islam harus berikhtiar. Jangan pernah frustasi untuk menentukan Indonesia ke depan, menuju Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah sekalian yang berbahagia, lalu ada satu hadis mengatakan begini, ala inna min asratis sa'ah antur bal asrar wa tudi al akhyar. Akan muncul di akhir zaman, kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat, turpaul asrar, pemimpin-pemimpin yang jahat akan diangkat, dan sebaliknya pemimpin-pemimpin yang akhir itu artinya yang baik akan dijatuhkan. Hebat bener itu Nabi. Jadi kita lihat orang jujur sekarang disingkirkan, para pengkhianat dielu-elukan, orang bodoh diangkat menjadi pinter, orang pinter dibalik menjadi bodoh. Inilah dunia, sudah tanda kiamat akhir zaman, saudara. Jamaah sekalian yang berbahagia, akan muncul nanti pemimpin di akhir zaman. Mereka adalah sirarun nas, pemimpin yang sangat jahat di tengah masyarakat manusia. Wa yu'akhiruna sholat, dan memimpin yang meremehkan sholat. Maka besok kita cari nih, kira-kira pemimpin mana yang sholat yang mantap, yang bisa khutbah, yang bisa imam. Silakan ibu cari sendiri, cari. Udah tahu kan? Udah tahu Pak. Ya, jangan kita udah tahu pura-pura gak tahu, kena tadi. Jadi pengkhianat Allah, pengkhianat Rasul, pengkhianat umat Islam. Siapa orang yang sudah memisahkan diri dari kalangan umat Islam, matinya seperti mati orang-orang jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, jamaah kuliah subuh Masjid Al-Mujahidin, nanti akan muncul pemimpin yuakhiruna sholat, meremehkan sholat. Jangan dipilih, kata Nabi. Sholat aja kagak bisa, sholat aja nggak diurus, apalagi ngurus masyarakat. Itu. Kemudian ya zaman adroka, barang siapa yang menemukan model yang demikian, muncul pemimpin zalim, pemimpin yang tarik sholat, ya
Amin ya rabbal. Dalilnya udah tahu. Arifan. Dalil mencari pemimpin surat Janganlah kamu An-Nisa. menjadi Ayat berapa tadi? penasehat Ayat atau 15, ayat 59. pembantunya atau Ya menteri-menteri. ayyuhalladzina amanu, apa Ya, artinya? walaupun digaji dengan Wahai orang-orang yang 100 juta beriman, per bulan. atiullah wa atiur MD aja udah rasul. keluar. Taatlah kamu sekalian kepada Allah Gajinya 8 dan ribuan. juga taatlah kamu kepada ajaran Rasulullah. Bapak Wa kira-kira ulil amri minkum, dia bawa tuh, Bu. dan taat kepada Mahfud RI juga gaji gede, Bu. yang sudah Tapi sah, demi bangsa yang sudah berdasarkan hasil diplomasi dan musyawarah. Kemudian Jadi Paman kalau ada Adroka orang Zalika bicara zaman Islam kita itu, menemukan model apalagi bicara sudah politik, hancur itu model salah. begitu kata Nabi. Itu orang yang sudah terkontaminasi dengan pendapat dokter. Jangan menjadi penasehatnya atau tim suksesnya. Nabi Wala surtian. setelah Nabi Jangan wafat jadi udah langsung dikuburkan polisinya. makamnya. Para Atau sahabat berkumpul TNI-nya. Itu bermusyawarah. kata Nabi. Ya. Nabi Wala waktu itu menjadi jahiban, kepala jangan negara menjadi di Madinah. pemungut pajak. Akhirnya para sahabat berkumpul Wala khazinan, yang masuk jangan dalam menjadi kelompok bendahara. khulafaur rasyidin. Wah, banyak, Pak. Hasilnya Jadi terpilihlah sampai sekecil secara itu aklamasi Nabi menerangkan demokrasi Abu ya, Bakar dalam cara mencari sebagai pemimpin khalifah ya. yang pertama. Jamaah sekalian yang Setelah itu berbahagia. diganti Oleh karena Umar, itu Usman, saya pernah dan Ali, membaca ada dan sebuah seterusnya tabiin, Muawiyah, itu ya, Abbasiyah dan kitab. sebagainya. Jadi Kitab Islam ini itu digarap bicara oleh tentang politik. seorang Ya, kata Al-Ghazali, Imam negara Al-Mawardi dengan dalam politik itu bukunya nggak bisa Al-Ahkam disatukan. Sultaniyah Negara dengan politik mengangkat Ad-daulah, pemimpin itu wasiyasah, banyak dikaji dalam naulan. dunia kampus ya. Semacam Buku anak ini sangat kembar bagus ya. yang nggak bisa Di mana disatukan. Jadi paling negara tidak itu bisa wadah. tujuh. Karena saya NKRI wadah. ungkap dalam durasi Nah, yang hampir berpolitik tidak itu Islam. adalah Paling tidak SDM-nya. 5. Yang pertama, Sumber daya manusia. cari pemimpin Makanya di situ ada adalah munculkan cari pemimpin yang adil. Ulil Boleh amri. kita coblos. Ulil amri menurut Karena Imam adil itu Maturidi, dekat sama takwa. pendapatnya ada 4. Bohong Pertama, kalau ada orang yang punya Ulil takwa amri itu tapi tidak adalah adil, itu bohong. al-khulafa Adilu, ar-rasyidin. berlaku adil. Siapa yang pertama? Sesungguhnya adil itu dekat sama takwa. Jadi Bakar, cari pemimpin yang Umar, adil. Ali. Mereka masuk ulil Adil amri untuk seluruh dalam rakyat, ayat ini. bukan adil hanya untuk golongan. Sudah berlalu. Ya. Sudah berlalu. Adil ini Ya. Syekh Abdul Qadir Kemudian memberikan dalil atau definisi selanjutnya, hiya ulil amri itu adalah wal fadail. ulama Orang al-fuqaha. yang adil itu hidupnya selalu melaksanakan Yang berapa? perintah Allah yang fardu Ulama dan yang al-fuqaha. sunnah. Ulul Jadi amri itu artinya adalah apa? seorang Nilai ulama yang ketakwaan ahli ada fikih. pada pribadi seorang pemimpin. Fikih apa? Ibadahnya mantap, Dalam puasanya ilmunya. mantap, sholatnya mantap. Jadi kalau cari itu pemimpin, baru lihat. dicoblos. Ada 3 karakter. Pemimpin yang adil Siapa begitu. yang ahli ibadah? Wattakhari Siapa yang anil malas ma'asi sholat? warrazail Tidak ada dalam sholat kagak. wa amma Ini yahilu ibadah bil pilih. muru'ah. Ini kayaknya mantep imannya. Pilih. Pemimpin yang adil Nabi tidak suka mengatakan, berbuat maksiat, Di antara tidak suka mencari identitas calon-calon dan pemimpin, pencitraan. di antara pemimpin ada yang yang paling adil. hebat Ini pikirnya, sekarang banyak pemimpin alimnya, ilmunya, pencitraan, apalagi agamanya, politisasi agama. daripada calon-calon sebelahnya. Atas Kemudian nama kagak kita pilih bansos. kata Nabi. Ya Allah, Kemudian banyak kita banget tidak pilih kata orang Nabi. tinggal kembali Dia kepada sudah mengkhianati Allah dan rakyat. Rasulnya. Ya, Wah, itu satu. imatul Yang kedua, muslimin. pemimpin Dia yang sudah mesti dicari, mengkhianati Allah, kata Imam Al-Mawardi dalam Rasul, kitab dan Al-Ahkam mengkhianati Sultaniyah. umat Islam. As-sani Naudzubillah min. al-ilmu alladhi Udah yatawassalu Bapak, bihi nggak ila usah ma'rifatillah. ngikutin ulama-ulama yang pada dibayar. Ilmunya bersambung Nih, masukin ini. untuk menjadi seorang Nih, yang masukin sini nih. ma'rifat kepada Al-alimul Allah. ladzi Apa itu ma'rifat? sadaqal amir. Memiliki jiwa Ala tasawuf. jurih bahwa seton. Man Ulama yang dibayar mendukung pemimpin-pemimpin Siapa orang zalim. yang tahu dirinya Dia adalah berarti dia setan. tahu Tuhannya. Hah? Artinya apa? Orang udah Ada kira-kira ma'rifat model kepada begitu Allah, sekarang? Ada. hidupnya tidak sombong. Ada nggak? Dia pasti warok. Warok artinya Tinggal tidak iman terlalu dan cinta Islam. sama dunia, tidak terlalu cinta sama jabatan yang paginya dia beriman cintai kata Nabi. bagaimana rakyat Sorenya makmur, udah adil kafir. Ada dan nggak? sentosa. Dan berapa Itu banyak sorenya masih kalau punya beriman? ilmu. Bagaimana Ini udah Khalifah kafir. Umar bin Khattab
ketika subuh jadi gerakan pemimpin, mintir tuh iman. ada seorang ibu-ibu tua Semalam mantap yang sedang ini. memasak Kenapa di dia atas subuh gini, mintir? udah 3 Ternyata hari, ada gerakan ternyata yang subuh. dimasak bukan beras, Ada gerakan bukan beras dari subuh bulog, iman mintir. tapi batu-batu. Ditanya oleh Apa kata Nabi? ibu masak Sahabat nanya, emang ini ada hanya ya untuk Rasulullah menggirangkan umatmu anak yang saya, model begitu? udah 3 hari Nah, nggak makan. Saya kasihan seorang pemimpin khalifah akan didakwa oleh Allah. Kenapa ya saya Rasul? Kenapa? sambil ditampar itu khalifah. Ya bi udinahu bi aradi minad dunya. Lantaran dia silau dengan urusan duit dan dunia. Kita ambil di bulog. Ya Allah, kesian. Kata Aslam, biar Tuhan, Begitu saya saya tekan manggul tuh, ini beras untuk wanita yang kemarin sedang itu lapar. dari cari Tidak dapat- ya Aslam, dapat apa? aku takut sebagai pemimpin. Ini Pak Ustadz ditanya oleh Allah, gara-gara ada dapat perempuan minyak yang apa? nggak makan 1 liter. itu. Imanmu dibayar dengan minyak Umar bin apa? Abdul Aziz menjadi pemimpin. Benar. Jangan sampai Ya ada Allah, kuda kecil yang lapar, amat. jangan sampai ada kambing Kecil yang amat lapar, iman sampai dibayar kuda kuliah. sama kambing dipikirin. Ya. Ada lagi di Setukan Dan Selatan. sekarang kita lihat Minyak kelapa 1 liter. pemimpin jor-joran Sama terigu. hanya mengeruk Sama beras untuk dah kekayaan rakyat sengsara. Imanmu segitu. Mudah-mudahan besok muncul pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin ya Rabbal alamin. Yang terakhir itu 2 ya. Yang terakhir Paham ini? pemimpin Ini itu ngaji yang berkualitas. memiliki di sini Selamatkan dikatakan umat. apa nih? Pemimpin itu memiliki Kan ada ustadz yang panjang cuek. wal hikmah, Saya selalu mengangkat tema-tema yang memiliki visi, aktual. wawasan, Supaya Ya. apa umat Islam itu dan memiliki cerdas. hikmah kebijakan. Kita bukan gak mau Jadi mengangkat kalau tema orang punya tentang wawasan, punya hikmah, maut, boleh. tazkiratul Ilmunya luas, kubur, bijak itu nanti. orangnya. Ibu bisa lihat. Pokoknya selama ini dalam konsep-konsep sampai ini. sebelum Yang keempat, tanggal 14 Februari wasalis, supaya tadi Allah satu, menangkan satu pemimpin adil, kita, kedua pemimpin ilmunya, yang amin dan amanah, memiliki makrifat amin kepada ya Allah. Rabbal Yang ketiga apa tadi? alamin. Yang ketiga memiliki terakhir, pengalaman yang luas. Nah, ini udah habis nih Bu. Kemudian Udah habis ya. orang itu punya visi dan Habis. misi. Jadi Punya yang pertama program kerja. ulil amri Yang itu siapa jelas. tadi? Khulafair. Kemudian yang keempat, Rasyidin. yang keempat, Yang kedua siapa? salatul Ulama yang faqih. minas sam'i Jadi wal pemimpin basar yang wal lisan. paham agama. Ya. Panca inderanya sempurna, Kemudian yang ketiga, pendengarannya sempurna, matanya imam. sempurna, fisiknya Imam itu sempurna. adalah Makanya kalau ibu imam baca karena waktunya yang udah singkat, maksum silakan dari buka maksiat, Al-Baqarah yang maksum dari dosa. 247 Memang sampai nggak ada 250. kecuali Cerita Nabi. tentang Tolut dan Nabi Jalut. itu kan Mungkin maksum waktunya dari nggak dosa. cukup. Bagaimana Paling seorang tidak Tolut minimal ketika di zaman Nabi Musa, dosanya nggak sabar Nabi nabrak. Musa meninggal, ada pakem kepemimpinan. Lalu Allah angkat Misalnya seorang kasus Tolut dari dikatakan dia adalah laisa sekarang lahu belum ada sa'ah prosesnya minal itu. mal. Itu diterangkan Tahun oleh 98. Al-Quran. Hei orang-orang Pembantaian pembesar mahasiswa Yahudi pada protes Allah. Ya di seluruh Allah, kampus. apakah anda salah pilih? Saya juga bisa merasakan Engkau itu. mengangkat Tolut, Sampai sekarang belum ada. orang yang nggak punya duit bahasa Ya. kitanya. Dijelasin Laisa lahu KPPS, sa'atan minal mal. pemilu kemarin. Itu cerita ada dalam Yang meninggal. buka Di Al-Baqarah mana Pak. kuburnya? Ya. Saya Dan makanya kalau sudah. menyampaikan udah saya siapkan Ya. konsep-konsepnya. Front Pembela Ya, Islam. jadi ketika Allah memberikan satu contoh dalam Al-Quran, Ya Allah, maka contohnya cari pemimpin Tolut. track recordnya. Kemudian dia menghadapi raja raksasa namanya Jalut. Gitu aja Pak. Wah, Jalut saja pasukannya Pak Jadi 80 mudah-mudahan ribu kajian ini ada manfaatnya. dengan setir, Al-Fatihah. segala macam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diberikan kemenangan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang minoritas, kelompok yang sedikit bisa menumbangkan kelompok yang banyak, kata Allah. Wa'afwana ya karim. Mudah-mudahan besok Allah bihaqqil cerita Fatihah dalam Al-Quran wa bi karomatil terbukti dalam Fatihah. sejarah Indonesia. Silil Fatihah. Amin ya Rabbal Ya farijal ham ya kasifal gham ya man Ketika liyam bil Tolut bir disuruh perang, wa yadafil balay Ya Allah, rahman sanggup wa nih. yadafil balay Tapi rahim duluan. dawahum biha Apa wa kata Allah? tahiyyatuhum biha salam Itu ada anak muda yang namanya Daud. alhamdulillahi Daud waktu itu rabbil belum jadi nabi. alamin. Mari kita Lalu tutup Daud dipanggil, "Hei majlis Daud, subhanakallahumma ente berani nggak wa bihamdika lawan jahat?" asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Kata Daud, wa atubu "Berani, ilaik. wahai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Apa kemampuan ente? Ente kan masih anak muda. Tenang. Ternyata saudara-saudara, tentara Jalut kagak ada yang ngalahin, cuman satu, sama Daud. Di situ Daud itu punya satu keunggulan, ya.
Di mana Daud itu pinter memain ketapel. Kalau sekarang serpetan, Pak. Ketapel. Diisiin batu tuh serpetan. Begitu dia serpet, kena palan si Jalut. Waduh, Jalut yang orang raksasa, orang super, ibaratnya kayak Korun, Fir'aun, nggak ada yang ngalahin. Ama serpetan si Daud, Nabi Daud, langsung kena ini, Bu. Jatuh tersungkur. Cuman satu. Bagaimana akhirnya? Begitu rajanya jatuh, semuanya pada jatuh, pada tersungkur, udah kalang kabut, ngibrit semua. Ini ada ceritanya, fakta dalam Al-Quran, Bu. Buka Al-Baqarah 247 sampai 250. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa menumbangkan kelompok yang banyak. Lalu apa kuncinya, Bu? Kuncinya di ujung nih. Kemenangan cuma satu. Ad-du'a silahul mu'min. Kemenangan kita hanya doa. Doa adalah senjata yang paling ampuh untuk umat Islam. Mari kita besok berdoa. Doanya seperti yang dibaca oleh Nabi Daud untuk menumbangkan Jalut. Ibu buka surat Al-Baqarah di ujung ayat 250. Di sana dikatakan walamma baraju li Jalut wa junudi. Ketika udah berhadapan tentara Talut dengan tentara dan pasukannya, qalu, karena dia punya kekuatan doa. Itu tentara Talut dipimpin oleh Nabi Daud. Ayo kita berdoa supaya ini orang-orang yang pada sombong, raja yang zalim bisa dihancurkan dengan kekuatan doa. Mungkin ibu udah hafal. Coba ibu ikutin semua. Rabbana, coba. Afrig alaina sobro wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Hafal, Bu? Ntar dibuka lagi Al-Baqarah 205. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, afrig alaina sabra, curahkan kesabaran ya Allah. Tuh, afrig alaina sabra, berikan kemantapan kesabaran ya Allah dalam menghadapi raja-raja yang zalim pada waktu itu. Yang kedua, wasabit akdamana, mantapkan pendirian kami ya Allah dalam menentukan pilihan kami ya Allah. Sabit akdamana, tidak goyang ya Allah dengan serangan subuh, serangan fajar. Paham bahasa saya, Pak? Paham? Tidak goyang, Pak. Sabit akdamana, mantapkan pendirian kami. Wansurna alal qaumil kafirin ya Allah, kami mohon pertolonganmu dalam melawan orang-orang kafir. Demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man liyaghfir warham wa ya dafil balai rahman wa ya dafil balai rahim. Da'wahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.